Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istirisah dengan akhir running 219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah di metodologi penelitian. Oke, identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang dari sebuah penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya sebuah penelitian, eh, maka maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Yang pertama itu fakta atau kondisi masalah yang ada atau terjadi saat ini. Kemudian apa arti penting penelitian yang akan dilakukan. Kemudian bagaimana kaitannya penelitian tersebut dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Kemudian hal-hal strategis yang akan dicapai yang berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian masalah. Masalah secara sederhana yaitu dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang ada, atau antara dasolan dengan daisan yang tidak sesuai. Nah, masalah khususnya yang berbentuk persoalan atau problem adalah penyimpangan dari yang dikehendaki dan apa yang menjadi kenyataan. Kemudian masalah adalah situasi menyimpang atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya dan selanjutnya baru meneliti penelitian tersebut. Kemudian yaitu ada sumber menemukan masalah. Nah, pencarian dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah, yaitu yang pertama textbook, kedua laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, kemudian ada proceeding, kemudian tesis, disertasi, jurnal, pengamatan atau sepitas fakta di lapangan, kemudian ada pengalaman pribadi, ada pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain. Teman, cara menggali masalah sendiri itu kita bisa melihat dari fenomena bisnis atau data di lapangan, kemudian ada research gap, teori gap, latar belakang masalah, rumusan masalah. Selanjutnya yaitu fenomena bisnis. Fenomena bisnis atau manajemen seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas, promosi, dan lain-lain. Nah, masalah ini dapat kita temukan di perusahaan melalui sebuah observasi, laporan-laporan seperti laporan keuangan, atau berita di koran atau jurnal, itu juga bisa digunakan. Kemudian yaitu gap riset atau riset gap. Nah, seperti variabel yang sama tetapi hasil penelitiannya itu menemukan temuan yang berbeda. Contohnya, ada 2 penelitian dengan hasil yang berbeda. Nah, carilah data ini melalui jurnal-jurnal hasil penelitian seperti tesis, disertasi, dan lain-lain. Yang kedua ada gap teori. Gap teori ini mengkaji teori dan membandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Yaitu pemilihan masalah. Bagaimana sih cara memilih masalah yang benar itu? Nah, pemilihan masalah itu dilakukan setelah masalah-masalah diidentifikasi atau belum menjadi sebuah jaminan bahwa semua masalah itu layak dan sesuai untuk diteliti. Sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk kita teliti. Nah, pertimbangan dari pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan 2 arah. Yang pertama yaitu dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektivitasnya atau nilai penelitian. Apakah penelitian ini memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan iptek atau pemecahan masalah praktis. Kemudian dilihat dari arah penelitinya. Nah, pertimbangannya yaitu berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan, keilmuan. Setelah dari beberapa proses tadi, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, masalah itu perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tafsir yang berbeda-beda. Sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar
1. Pengajuan teori dan hipotesis. 2. Yaitu pengumpulan data. 3. Pemilihan metode analisis dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik perumusan masalah sendiri itu yang pertama, kita itu merumuskannya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua yaitu singkat, jelas, padat. Kemudian memberi petunjuk yang dimungkinkannya untuk pengumpulan data dan adanya metode pemecahan yang benar. Kemudian rumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Oke, perumusan masalah yang baik itu gimana sih? Jadi, rumusan masalah penelitian yang baik itu mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi secara nyata. Yang pertama yaitu visible atau dapat dipecahkan. Konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Kemudian menarik bagi peneliti yang didukung dengan kemampuan keilmuan yang benar. Kemudian spesifik atau mengenal bidang tertentu. Jelas ruang lingkup pembahasannya. Kemudian berguna untuk pengembangan akan suatu teori. Contohnya, rumusan masalah penelitian yaitu deskriptif. Berapakah tingkat hunian hotel Lombok di Raya? Apakah iklan yang perlu ada diubah? Contoh rumusan masalah interferensial yaitu apakah iklan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Apakah harga, layanan, dan fasilitas itu berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel? Apakah harga, layanan, dan lokasi berpengaruh terhadap keberhasilan supermarket? Gitu deh. Itulah contoh dari rumusan masalah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.